Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan coba bahas tentang kuncian siswa. Karena banyak keluhan tentang kuncian siswa pada info GTK, di mana siswa tersebut salah mapping. Sebenarnya siswa itu akan terkunci jika di salah satu rombel guru tersebut sudah terbit SKTP. Misalnya saya, Nazarudin misalnya. Nah, Nazarudin ini sebenarnya masuk di kelas 7A. Tapi oleh operator sekolah di mapping ke 7B. Nah, di kelas 7B ini sudah ada guru yang terbit SKTP. Maka data Nazarudin ini akan kekunci di kelas 7B. Tidak bisa lagi pindah ke kelas 7A. Walaupun di Dapodiknya masih bisa di mapping ulang ke kelas 7A. Tapi di GTK, data si siswa tersebut akan dikunci, dipertahankan di kelas 7B. Kenapa? Karena di sana ada guru yang terbit. Ya, validitas datanya itu karena ada siswa tersebut. Baik, nggak usah panjang lebar. Kalau ada siswa yang terkunci di kelas, di salah satu kelas, maka untuk membukanya harus menggunakan akun guru yang berada di rombel tersebut. Ya, salah satu guru yang mengajar di rombel tersebut. Ya, siapa saja boleh, yang penting yang belum terbit SKTP, dan berada di rombel tersebut. Nah, caranya sama seperti yang kemarin, ya. Di sini di info GTK sekarang keluar menu baru, yaitu menu cek mapping siswa. Ya, cek mapping siswa. Ya, ini kita klik cek mapping siswa. Ya. Nah, ini agak lama, ini tergantung jaringan juga, ya. Kalau jaringannya bagus, maka koneksinya juga tidak terlalu lama untuk membaca datanya. Tapi memang rata-rata ini bisa di atas 1 menit, ya, bisa 1-2 menit. Kenapa cukup lama? Karena harus pada saat proses pengambilan halaman tersebut, ini akan dihitung jumlah siswa di masing-masing rombel berdasarkan akun si guru. Ada berapa rombel yang siswanya terkunci? Karena yang ditampilkan di sini cuma rombel-rombel yang memang siswanya ada di 2 tempat. Jadi kalau ya cuma 1 tempat, dia tidak akan keluar rombelnya di sini. Oke, ini sudah berhasil, ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini ditampilkan kelas 75 dan kelas 96. Kelas 75 ini ada data nama-nama siswanya, ya. Kelas 96 ini juga data siswanya. Kenapa di sini ada beberapa siswa yang backgroundnya beda, ya? Nah, yang backgroundnya biru, ini tandanya siswa ini belum terkunci. Dia berada cuma di 1 rombel. Yang merah ini berada di 2 rombel. Begitu juga yang kuning di bawah sini ada di 2 rombel. Lalu apa bedanya antara yang merah dan kuning? Ya, kalau yang merah ini kalau kita klik akan keluar seperti ini. Ya. Nah, ini peringatan. Ya, peringatan. Ya. Rombel tidak bisa dibuka jika jumlah siswa kurang dari 20 orang. Ini yang di atas peringatannya. Ya. Nah, ini akan dijelaskan. Siswa ini sebelumnya terdapat pada rombongan belajar kelas 85. Jadi si Denny Syahputra ini, ya, awalnya dia terdapat di kelas 85. Tapi saat ini dia didaftarkan juga di kelas 75. Nah, di kelas 85
Ini gurunya sudah terbit SKTP. Memang jumlahnya banyak, ada 26 di kelas 85, 26 orang. Tapi agak aneh. Nah, kenapa? Kok awalnya di kelas 8, kenapa sekarang jadi kelas 7? Ini jadi pertanyaan, apakah memang uh, apa mappingnya asal-asalan atau gimana gitu. Karena ini jelas-jelas beda tingkat. Ya. Umumnya orang salah itu adalah kelas 7A ke kelas 7B, kelas 8A ke kelas 8B, atau sebaliknya. Nah, jarang yang beda. Nah, karena ini saya contohkan yang tingkatnya beda ini. Ya. Nah, kalau yang seperti ini nggak bisa dibuka. Ya. Ini nggak bisa dibuka. Ya. Melalui aplikasi ini belum nggak bisa dibuka. Oke. Ini tandanya yang tombol merah. Ya, yang tombol merah. Ini nggak bisa diajukan pembukaannya. Dan dia tidak berada di rombel yang lain. Sehingga kelas 96 dan 75 ini akan dianggap kurang siswa. Ini kayak yang kuning, ya. Yang kita lihat, kalau yang kuning kita klik, maka akan keluar seperti ini. Ya, di sini jumlah siswanya yang kuning ini 21 orang. Nah, kalau ini dia terkuncinya di satu tingkat. Awalnya si T. Adria Khalid ini berada di kelas 92. Lalu sekarang terdaftar di kelas 96. Nah, ini masih masuk inilah ya. Mungkin karena ada penataan rombal segala macam sehingga si Khalid ini terdampar di 92. Sebenarnya dia di 96. Walaupun tetap ini semester 2. Ini pada saat video ini dibikin, ini kita berada di semester kedua. Nah, seharusnya penataan siswa itu dilakukan di semester 1, tapi tidak. Ya, saya tidak tahu apakah memang di sekolahnya mempunyai kebijakan bahwa setiap setiap semester itu siswa harus dirombak atau bagaimana. Nah, ini saya kurang paham, ya, karena nggak tahu kondisi sekolahnya seperti apa. Oke, nah ini dijelaskan, ya. Ini guru sudah terbit SKTP di kelas 92, ya. Nah, jika sebenarnya memang terjadi kesalahan mapping di awal tahun ajaran, ini saya tekankan di awal tahun ajaran, silahkan ajukan buka kunci ke operator tunjangan. Lengkapi berkas sebagai berikut, ya, sebagai bukti otentik nih. Yang pertama adalah buku kehadiran atau absensi siswa. Yang kedua, buku rapot siswa yang salah mapping. Nah, jadi harus nanti disertakan nih, rapot si T. Adria Khalid ini harus disertakan. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari kepala sekolah bermaterai. Fakta integritas yang diprint dari Dapodik ditandatangani oleh kepala sekolah bermaterai. Ya. Nah, operator tunjangan, jika tidak ada salah satu dari ini, jangan usulkan. Ya, jangan usulkan. Oke. Nah, di sini ada kejelasannya, siswa ini bisa diusulkan karena berada pada tingkat yang sama dan rombak kelas 92 memiliki siswa 21, masih lebih dari 20 orang. Ya, pastikan pada dokumen absensi siswa T. Adria Khalid memang terdaftar pada kelas 96. Oke. Nah, kalau sudah berkasnya sudah mendukung semua, maka operator tunjangan tinggal klik ini. Ya. Operator tunjangan tinggal klik ini. Klik. Loh, kok keluar begini? Ya, ini karena kita belum login. Ya. Kan yang boleh mengusulkan cuma operator tunjangan. Jadi di sini harus login dulu operator tunjangan. Ya. Ini kita ketik passwordnya. Oke, kita ketik lagi captcha-nya. Oke, nah ini setelah login baru kita usulkan. Oke, kita klik lagi, usulkan. Nah, kalau keluar seperti ini tandanya usulan kita sudah masuk ke dalam database, tinggal menunggu proses. Ya, jadi kalau nanti proses validasi dilakukan lagi, mudah-mudahan dia bisa langsung kebuka. Oke, nah ini cukup begitu saja pengusulannya, tidak sulit.
ya. Tapi memang yang mengusulkan inilah yang punya tanggung jawab yang berat. Di sini diperingatkan, ini di background merah ini peringatan manipulasi data yang menyebabkan kerugian negara adalah tindakan melanggar hukum. Dan pelaku yang terlibat langsung maupun tidak langsung menyalahgunakan aplikasi ini dapat dituntut secara pidana. Dampak dan akibat yang dihasilkan dari penyalahgunaan aplikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna, operator tunjangan profesi, dan kepala sekolah. Nah, ingat ya, operator tunjangan, bukan Anda yang berbuat salah, tapi pada saat Anda membuka kuncian siswa, maka Anda ikut bersalah jika ternyata datanya tidak benar. Tapi kalau datanya benar, monggo dilakukan. Ya, oke. Nah, ini kalau kita klik lagi, usulkan sekali lagi, maka akan ada pesan. Mudah-mudahan bisa connect lagi nih. Ya, karena koneksinya kembang kempis. Ya, maklum menggunakan tethering HP. Ya. Nah, ini. Jumlah siswa pada rombel yang akan dibuka kurang dari 20 orang. Pengajuan pembukaan kuncian siswa tidak diizinkan. Ya. Karena kenapa kok tadi bisa kan sampai orang tidak? Ya, karena kan tadi kita sudah usulkan Adriyah Khalid ini. Jadi pada saat sudah diusulkan, dia akan terhitung. Jadi jumlah rombel 92 itu sudah dikurangi. Awalnya 21, diusulkan 1 tinggal 20. Pada saat tinggal 20 tidak bisa lagi diusulkan yang baru. Kenapa? Karena pada saat diusulkan yang baru, maka datanya akan berkurang. Ya, kurang dari 20. Nah, sehingga nanti kalau itu terjadi, maka guru yang sudah terbit SKTP-nya di rombel 92 itu jadi tidak valid. Nah, konsekuensinya kalau tidak valid, si guru harus mengalihkan tunjangan profesi. Nah, oleh karena itu kita jaga kevalidannya, gitu ya. Oke, sudah kita close. Kita usulkan yang lain kalau yang masih ada yang lain. Ya, kalau sudah tidak ada yang lain ya selesai. Ya, mudah-mudahan tutor kali ini bisa membantu teman-teman sekalian ya yang merasa melakukan salah mapping ya. Walaupun sekali lagi salah mappingnya agak sedikit tidak wajar buat saya karena ini terjadi di semester kedua yang biasanya mapping siswa itu dilakukan di semester 1. Oke, baik apapun kondisinya ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa membantu sehingga bisa mengurangi kesalahan operator sekolah. Baik, saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.